lu gue capai di sini, bisa punya gue bisa punya lu karena duit 4 juta sebulan. Gue makan 1 juta sebulan doang. Lu bayangin seirit apa guanya? Ya dengan berkat Tuhan mobilnya ada di sini sekarang. Iya. Pas gue pertama beli mobil ini, handle pintu gue satu patah. Source pertama yang gue bisa pergi kemana? Dengan blank parung. Ya kan? Pertama itu doang. Iya atau enggak? Iya. Kekampakan. Gue pikir ke toko spare part dia kekampakan. Berjalan lagi, gue nggak pakai karena mobilnya sebulan gue nggak pakai. Mulai pakai lagi kalau dari bengkel. Gue lagi puter, gue dengerin lagu dengan santai, bluetooth gitu-gitu. Gue puter, kenapa lagu gue puter? Kayak kita denger di YouTube 8D tau kan kalau pakai headset yang neng. Ini mobil gue begitu, suaranya ke sini. Ini kemana mobil Dolby berarti ini ya? Wah keren, tapi kan nggak masuk di akal. Kok lu suara bisa ke sana? Gue belok kiri, suara di kiri, kanan kosong. Gue belok kanan, suara di kanan, kiri kosong. Kayak jarum bensin rusak kan nih. Belok kanan ke kanan full, belok kiri jadi itu dia. Abis, bingung. Nah sekarang untuk ngelakuin itu nggak usah ke bengkel mesin, mau nggak mau gue ke bengkel aksesoris yang di MGK. Iya. Ada langganan, gue kesana, gue nanya-nanya. Karena nggak ada masalah sama mesin nih. Gitu. Iya, gue juga nggak kepikiran di mesin udah aman soalnya. Iya. Dia lihat, oh powernya bermasalah nih. Power apa? Ada powernya kan? Oke, iya. Power audio, oke. Ternyata speaker belakang juga speaker rumahan. Hah? Speaker belakang yang pas gue beli speaker rumahan. Speaker yang beli yang online, speaker dicabut masuk ke dalam mobil. Anjir. Dari salon tuh berarti ya? Speakernya masih ada. Iya. Nah gue buang kenangan. Udah, akhirnya gue dari situ. Dia bilang powernya masalah. Oh ya udah oke, ganti aja powernya. Tapi karena gue harus kalkulatif dan lain-lain, gue bilang power bekas aja deh sementara. Karena kan nantinya juga pasti gue sound systemnya simple lagi kan. Pakai bekas aja dulu. Beli bekas, dia baru colok. Nggak nyala. Ini kenapa nggak nyala? Semuanya jadi nggak nyala? Nggak nyala, mati total. Coba deh gue cabut katanya. Takutnya powernya yang bermasalah. Karena bekas kan. Udah coba lagi power yang lain. Nyala tapi ada indikasi merah di powernya. Kan biasa kalau hijau kan aman, merah itu ada sesuatu lah. Gue nggak ngerti audio banget ya. Dia bilang, Nil bentar deh, ini mobil lu kayaknya ada masalah yang power gue yang kena tubruk. Listriknya berarti? Listrikannya overcharge. Overcharge? Standarnya berapa sih? 13,4 ya? Iya 14, maksimal 14 setengah. Gue punya 22. 22. Jadi dia saking overcharge, dia colok powernya yang jebol. Iya, benar pasti. Dia 2 kali ngelakuin, tapi yang pas kedua kalinya powernya agak yang bagus nih. Jadi mempunyai arus yang ngebuang. Iya. Makanya dia merah, bukan hijau. Jadi gue bilang, ini masalahnya apa? Dia bilang kelihatannya alternator lu deh. Bentar gue coba cari tahu ya, ke bengkel mana dia cari buat cek alternator. Cek aki katanya alternator 22. Sampai orang bengkelnya bingung, dia bilang ini 22 mah masih aman mobil lu. Anjir. Listrik aman, lampu gue nyalain aman, sen kiri kanan aman, semua aman. Aman pasti, kalau nggak bakal redup. Dia nggak bakal redup karena overcharge. Aki lo sih redup tuh. Nah, mantep tuh. Gue nggak tahu. Itu mobil baru balik nih gue. Masalah audio, udah kelar audio, gue balikin lagi ke bengkel. Pulangin lagi ke bengkel, gue bilang. Berarti udah pernah dibongkar alternatornya? Udah. Ngegulungnya kebanyakan nih, ambil ngobrol ya kan. Udah nyampe bengkel, gue bilang, ini alternatornya kena. Oh ya, coba gue cek. Bengkel gue juga nggak sempet cek, karena mobil baru nyampe, dia taunya gue akan proyeknya seperti ini. Iya. Dia cek 22, gila lu. Sorry ya Nil, gak kepikiran. Iya benar. Oh, yang penting kan normal. Iya, indikasi normal. Alternator sebenarnya indikasinya sebenarnya ini juga bahaya teman-teman. Jadi perlunya si voltmeter itu karena terindikasi kalau ada kekurangan voltase yang dimana lampunya akan redup, tenaganya nggak ada. Betul. Setiap ya pokoknya lu starter berat, nah itu indikasinya alternatornya lemah ataupun akinya udah lemah atau pengisiannya lah, jadinya pengisian ataupun akinya lemah. Jadinya listriknya jadi turun. Kalau overcharge ini, ya benar kata Mas Daniel tadi, lampu normal, sen normal, iya normal, lampu semua normal.
ya lebih aja nih listriknya. Overcharge. Itu pun ketahuan gara-gara colok power. Iya. Powernya meleduk duluan. Ya tekor tuh berarti tukang audio ya. Untung nggak diminta ganti rugi. Tukang audio sih tekor tuh ya. Udah. Power jadi korban satu. Gitu akhirnya. Nah dikira servis alternator. Pas mau servis, gue posisi lagi di bengkel karena itu siang hari juga. Gue duduk sebelah mobil, gue rangkul. Nih ya nyet, gue baru beli lu. Tolong banget, jangan aneh-aneh sama gue. Gue udah ngabisin duit banyak. Lu gue capai di sini bisa punya gue bisa punya lu karena duit 4 juta sebulan. Gue makan 1 juta sebulan doang. Lu bayangin sih apa guanya? Itu gue ngomong ke mobilnya. Bener-bener kayak pokoknya jangan macam-macam lo ya. Ya dengan berkat Tuhan mobilnya udah di sini sekarang. Iya. Tapi setelah lo menemukan, jadi gini ya. Nah, ini gue mau nanya juga dari sudut pandang lo. Boleh. Karena lo yang dimana startnya itu dari mobil baru yang bisa dibilang trouble free. Yes. Yang dimana kalau dari cerita lo ketemu trouble karena perlakuan lo. Yang tadi gardan lo jadi rusak itu karena modifikasi yang lo bikin. Betul. Atau dengan ya pokoknya dengan itu lah. Tapi sebenarnya mobilnya sebenarnya trouble free dari awal. Yes. Nah, mobil ini kan memang sudah ada trouble-nya dari awal. Betul. Di sini gue mau tanya, lo sebagai pemilik mobil yang tadinya trouble free, saat ketemu kayak gitu, lo ada nggak sih kepikiran buat kayak, ini capek ya mobil kayak gini, apa lo malah jadi mikir kayak, kan ini apalagi yang ini sudah lo capai dengan uang yang atau enggak dengan effort yang menurut lo luar biasa nih, yang tadi lo bilang, itu menjadikan lo jadi gue udah capek-capek masih aja kayak gini jadi kan tadi pasti udah ngomong dong, gue nggak mau lo jadi kapok, karena kebanyakan orang akhirnya saat ketemu masalah itu kapok. Betul. Apalagi dengan effortnya yang luar biasa sebelumnya. Mungkin kalau memang punya spare nyantai, iya dong. Tapi kalau di sini kan lo cerita kalau misalnya gue mencapai ini aja nih butuh effort gitu loh, yang benar berarti lo ya total nih ke sini. Saat itu langsung dapat masalah. Lu nggak ada kepikiran buat, aduh ini udah deh sebelum gue nyemplung lebih dalam, ya gue jual aja mobilnya. Enggak sih, nggak kepikir arah sana ya, karena menurut gue gini, selama itu masih bisa ditoleransiin dan masih bisa dibetulin, betulin aja. Oke, berarti toleransinya lo berbeda nih. Toleransi orang macam-macam. Betul. Orang yang gampang putus asa baru beli, masalah jual aja. Berarti lu emang orangnya nggak bisa terima challenges. Bener. Lu nggak terima tantangan. Oh iya, dari awal udah ngomong kayak gitu. Iya. Gue tipikal orangnya jangan nantang gue, lu nantang lu gue beri gitu. Gue gitu orangnya. Iya. Jadi mendingan lu jalanin aja nih prosesnya. Iya. Iya. Jadi soalnya banyak mungkin pertimbangan dari teman-teman yang nonton ataupun mungkin orang yang banyak sekali yang seperti lo ini, yang dari mobil baru terus mau mencoba mobil yang bisa dibilang udah berumur. Betul. Dengan semua parameter yang udah diukur sama dia nih gitu loh. Tapi terkadang ada yang anjir gue biasanya maintenance free, biasanya trouble free, saat diberi trouble jeder langsung mobil ini bala nih gitu. Jadi sering kali gue ngomong mobil itu nggak ada yang bala menurut gue. Jadi tergantung lo gimana cara ngerawatnya, gimana cara nge-treat itu kendaraannya. Karena yang bisa ngomong, ya kendaraan lo ada cerminan dari lo nya, segimananya. Jadi kalau ngomongin masalah ini, makanya gue tanya tadi Mas Daniel, lo ada kepikiran kapok gak sih gitu? Karena ini buat jadi trigger juga buat teman-teman yang mungkin mau mencoba gitu. Kapok sih enggak ya, tapi buat gue adalah selama mobilnya rewelnya enggak fatal, nggak masalah. Karena buat gua mau di kehidupan, mau di mobil, mau apapun, challenges tuh pasti ada. Tantangan itu nggak akan berhenti. Buat gua bawa mobil dari Sunter ke sini, tantangannya apa? Nih kalau gua ditubruk domani gua nggak ada cadangan nih anjir. Iya benar. Gitu loh. Ini tantangan tuh ada terus. Iya. Nah kitanya yang harus bisa nyari solusinya. Iya. Setuju. Dengan membawa mobil santai. Dengan jangan asal ngebut, jangan lu disenggol, ayo kita bacok, nggak usah. Iya. Gitu. Tapi sebelumnya gue pengen ngomong, kalau yang pengen belajar mobil, please belajar mobil di umur 17 ya, jangan terlalu muda kayak gue.
Wah, repot. Repot banget. Iya, bener, Repot bener, banget. bener. Jangan deh. Umur 17 lu belajar aja deh. Dan kalau udah belajar, tolong banget bawa mobil pakai perasaan. Jangan di kanan lagi pelan bawa 30. Kiri, Bos. Jangan di kanan, Iya, capek. Iya, bener. Banyak yang seperti itu sekarang. Aduh, terlalu banyak. Iya. Nah, gue mau nanya, itu kan dengan trouble-troublenya, terus saat ini kan bisa dibilang lu udah bangun semuanya nih mobilnya. Dari nol. Iya. Startnya tuh kapan? Dan apa yang pertama kali lu kerjain? Barengan, simultaneous semua ini. Oh ya? Karena gue ngumpulin dananya, kan nggak bisa gue cicil. 4 juta, dihitung dari Januari 2022 sampai September itu 9 bulan. 9 kali 4 berapa ya? 36? 36 itu gue pecah langsung. 15 gue kasih ke bengkel, 15 gue kasih ke bengkel mesin sama bengkel cat. Ini gue split, sisa 6 juta. 6 juta buat beli domani sama beli beberapa perintilan-perintilan yang harus dibutuhkan nantinya. Oke, tapi nggak langsung dipasang? Nggak langsung dieksekusi? Simpen semua. Oke. Simpen dulu semuanya, karena mobil ini full kerok. Gue kerok total, dari awal gue minta mesin cabut, lu rebuild mobil, lu rebuild mesinnya, bagian Paduka untuk rebuild bodinya. Oh, ini Paduka yang ngerjain nih? Paduka. Kalau buat mesin gue di Yohanes. Tapi buat gua itu bengkel yang udah buat gue paling the best lah. Dari segi harga, dari segi pengertian. Karena pas beli mobilnya juga dia ngomong, gua nggak mau lu aneh-aneh ya. Gua benerin tuh mobil boleh tapi standar. Oke deal, gue bilang nggak apa-apa, emang gue maunya standar. Paling ganti head P08 boleh nggak om? Kayak bapak gue sendiri gue izin, gue bilang. Oh ya nggak apa-apa lah kalau simpel nggak masalah. Udah akhirnya gitu doang. Berarti mesin ini lo refresh full? Dari nol. Oke. Gua beli semua baru-baru, dari cover timing belt, gear-gearnya, apapun semua itu baru. Piston, daleman semua? Semua baru. Dan semua Jepang. Oke. Karena Jakarta harga mahal sekali. Iya benar. Kalau piston sama ring piston kayak lokal deh. Itu mekanik gue yang cariin. Berarti di sini dapatnya. Ya, kalau yang lain semuanya gua ambil dari sana. Berarti lo kayak radiator gitu berarti yang pakai yang lama, yang kemarin koyorat yang lu ganti, atau lu ganti lagi? Enggak, gua tuh udah pakai koyorat aja, ngapain masih mounting semua, akhirnya lu ganti semua? Semua baru. Oke, nah kalau body, kan ngomong tadi mesin total, kalau kita ngomongin mesin total ya teman-teman berarti kan tadi itu. Nah ini mesin total ini berarti naikin P08, porting polish atau enggak? No porting. Standar? Standar aja. Standar aja berarti? Hanya colok head P08-nya aja? Iya, karena gue pengen nikmatin dulu mobilnya, kan nggak sempet nikmatin. Bener. ECU standar juga? Sementara sih kayak masih standar ya P22. Standar, oke. P27 berarti ya? Iya P27. P27 ya? Iya. P27, oke. Nah, kalau untuk body nih, Mas Daniel. Kalau untuk body, apa aja yang udah lu ganti? Bagasi domani. Bumper depan EK 4, EK 9 aku lupa. Berarti ini harusnya memang aslinya nggak ada beltnya? Apa ditutup beltnya? Belt dia apa? Kan harusnya kan di 96, 97 tuh dia ada kumis. Enggak, ini nggak ada kumisnya. Aku tutup kumisnya. Tutup kumisnya berarti? Iya, berarti... Karena pas beli bumper nggak ada kumis belakang. Oke. Kalau di bumper belakang udah ada kumis, mau nggak mau depan gua kasih kumis. Iya. Bumper nggak ada, depan nggak ada lah sekalian lah. Iya, jadi untuk Vario tuh yang JDM sebenarnya ada kumisnya. Yes. Yang Asia kita, yang di Indonesia itu ada kumisnya. Ini ngomongin non facelift ya. Iya. Kalau facelift udah pasti nggak ada kumisnya. Untuk Amerika baru nggak ada kumisnya. Jadi untuk QSDM CMIIW ya kan, untuk USDM itu nggak ada kumisnya. Oke. Jadi gue emang sempat juga nutup si kumisnya karena mau gayanya kan pendek segala macam. Nah, karena sempat pakai bumper airwalker waktu itu depannya, belakangnya harus gue tutup. Gitu, biar supaya seamless nih depan belakang. Iya gitu. betul. Nah makanya gue lihat tadi, Mas nih berarti bumpernya baru. Bumper baru berarti harusnya ada knock buat dia kumisnya tuh. Ada, aku tutup. Ya kan ditutup. Iya. Belakang domani gue juga pernah bikin. Lumayan susah nggak barangnya? Dapat bagasinya sih gampang. Lampunya yang susah. Lampunya, iya. Karena lampu aku baru. Oh lampunya baru domani? Baru. Lampu samping sama yang di bagasi? Sampingnya enggak, tengahnya yang di bagasinya baru. Oh, soalnya lampu yang sampingnya itu ya teman-teman ya,
itu sebenarnya sama kayak lampu Vario, tapi Iya. bawahnya putih. Betul. Iya kan? Iya. Dan Vario kebanyakan itu bawahnya kuning. Iya. Nggak nyambung nih sama Domaninya. Betul. Gitu. Jadi lampu Domani itu sama seperti lampu Vario, Iya. tapi bawahnya putih. Betul. Karena nyambung ke bagasinya warnanya putih juga. Benar. Gitu. Kalau bagasi, kalau kalian lihatnya sepintas mirip banget sama Accord. Iya. Ya Betul kan? sekali. Jadi gue pernah convert juga si Vario non facelift ini, jadi belakangnya Domani karena itu menarik lah. Iya. Beda betul. gitu loh. Dan saat itu kan, ih, bagasi apaan nih? Gitu kan, Lucu bagasi aja. apaan nih? Accord ya Iya, gitu. iya. Lu pakai bagasi Accord ya gitu. Iya. Accord udah gitu dah. Udah ngomong Accord soalnya mirip banget sama VTIL nih. Terserah lu mau ngomong Iya. apa, buat gue Domani. Iya, dimensinya lebih kecil aja nih. Iya. Karena tapi orang nggak merhatiin. Karena Vario jarang banget pakai bagasi Jarang. ini. Dulu ada orang luar kota yang depan belakang malah Domaninya. Gue lupa namanya siapa, warnanya merah mobilnya. Betul. Itu depan belakang tuh Domani. Tapi Aku gua sempet lihat, ya. malah itu persis mirip kayak Accord dari depan dan belakang. Betul banget. Karena depannya lampunya nggak gede gini, dia Enggak, lebih udah lurus. memanjang Memanjang. gitu. Jadi lebih mirip sama Accord. Kalau Iya. gue lebih sukanya ya kayak gini, depannya Vario, belakangnya Domani. Sama. Kalau kita kan ngomongnya Indonesian style, jadi mix and match aja. Betul. Sesuai sama yang kita mau. Yes. Bener nggak? Karena kita demen gado-gado. Bener, demen gado-gado, bener juga. Nah, yang gue mau tanyain Mas, ini kan lu katanya restore body semua, kerok semua segala macam. Iya. Karet-karet lu ganti? Semuanya baru. Semuanya baru? Full baru semua. Nah, ini juga menarik teman-teman. Jadi gue pernah dapat pengalaman karena gue Vario gue dapatnya segar, jadi gue cuman ganti karet depan sama belakang. Karet yang lainnya tuh gue belum ganti karena menurut gue masih layak pakai mobilnya. Jadi saat gue ngecat, gue cuman ganti karet depan belakang. Saat itu gue punya orang kenalan, dia ngomong minta tolong bangunin Varionya. Terus gue bilang, dia nanya sama gue, Mas, yang pertama kali gue beli tuh apa? Mas mau ngapain? Mau bangun body? Oke, gue harus cari karetnya dulu. Karena menurut gue karet itu adalah titik yang paling penting saat lo Betul. mau mobil. Gue nggak tahu kondisi mobilnya dia kayak gimana gitu. iya. Dibanding gue gambling, bilang, ya udah Mas langsung aja cat. Nah, gue nggak mau. Jadi gue harus punya pondasinya dulu nih, yang dimana pondasi yang dimana itu adalah cat. Yang gue pikir adalah Estilo aja ada. Masa Vario Vario yang nggak ada? lebih common, yang menurut gue unitnya lebih banyak dibanding Estilo. Masa iya spare partnya nggak ada? Betul. Ternyata nggak ada. Jadi gue udah ngecek kanan kiri, ini kenapa nggak lengkap ya gue bilang. Tapi gue emang ngecek dari satu source lah. Oke. Dari satu source yang menurut gue source-nya ini lengkap. Gue tuh jadi nuturin satu. Wah anjir, kok gue jadi ribet sendiri ya gitu. Ini lu dapat berarti dengan source yang terpisah-pisah atau dari satu source? Pisah-pisah semua. Pisah-pisah kan? Pisah-pisah semua. Iya, jadi gue yang gila ya, gue memang patokan gue di satu toko itu gitu. Jadi kalau satu toko itu menurut gue harganya, ya gue ngomong lah sekarang itu barang Honda menurut gue udah, karena gue nggak bilang gue lama main Honda, tapi dengan berjalannya waktu nih, menurut gue mulai yang kayak kok naik mulu nih, kok naik mulu nih gitu. Jadi gue harus taruh parameternya di yang paling stabil, yaitu toko menurut gue. Kalau kita udah masukin ke reseller, itu udah berbeda-beda lah menurut gua gitu. Kalau menurut aku, ini aku nggak ngejelekin siapa-siapa ya, tapi kalau menurut aku beli sama satu source selalu, dia pasti akan ambil advantage. Betul. Dia akan melihat, oh lu butuh, harga gue naikin. Dan dia buat gua gini, mau lu jual spare part apapun itu, dari karet, handle pintu, apapun itu, cari untung wajar kok. Siapa sih yang nggak mau untung? Namanya buat masa depan kok, buat makan wajar. Tapi lu untung jangan lihat angka nilainya, tapi yang lu lihat persentase. Nggak bisa lu beli barang modal gue 100.000, tapi gue jual 1 juta, nggak make sense. 100.000 lu jual 200 cengli, 100 ke 200 lu cengli, atau 100 ke 300 masih oke. Tapi nggak ada 100 ke 1 juta, itu nggak make sense. Iya benar. Itu sama sekali enggak. Yang menurut gua itu yang sekarang dilakuin, makanya harga naik terus. Iya, jadi makanya parameter gue ini toko, kenapa Mas? Karena toko ini toko langganan gue. Jadi dia selalu buka
Price list. Iya. Oh. Nih price listnya segini. Nah price list itu apa namanya valid lah. Maksudnya memang keluarnya segitu. Iya. Gitu. Nih lu lihat ya price listnya gini segala macam. Jadi gue udah cincai banget tuh sama dia ya gitu. Jadi kalau itunya gue nggak bisa pegang, gue agak ngeri. Maksudnya agak ngeri dalam arti kan gue nggak tahu mas, karena gue baru kenal. Jadi gue nggak tahu untuk parameter dia segimana. Betul. Ntar giliran gue itu teriak dia kan gue juga jadi nggak enak. Iya benar. Jadi gue harus ngomong, mas ini karetnya susah ya. Dengan cara gue ngomong karetnya susah, ini ada effort lebih. Iya, itu effort lebihnya. Karena maaf ya, gue bukannya ya karena gue juga punya Vario nih. Maaf nih, gue bukan ngomongin ngejelekin yang punya Vario di sana enggak. Tapi gue juga ngukur, maksudnya dalam arti ngukur gini. Kalau ngomongin masalah mobilnya beli berapa, dibangun berapa, terus yang tadi kita omongin mas nih, Pak, tolak ukurnya. Iya. Ternyata saat lo udah habis restore, harganya jadinya sekian. Kalau di Vario ini, gue jujur gue rada-rada abu-abu. Kalau gue bangunin buat orang dengan budget yang ternyata naik, terus saat dijual ternyata nggak segitu, gue juga jadi beban mental gue. Betul. Beban moral juga buat gue gitu loh. Wah habis segini masa gue ditawar segini? Nah itu yang gue takutin gitu loh. Jadi mas yakin mas, ini effortnya lebih loh. Iya, jadi sebelum gue dorong jalanin, gue akan ngomong dulu. Betul. Itu mas fair. ini mahal loh gitu. Lu mau, jadi gue harus ngomong sejauh mana lu mau bangun. Ini gua gamblangin aja nih, ini kasarnya gini nih gitu. Kalau gue kayak gitu, akhirnya orang ngomong, iya mas ya, apa dibikin orisinil? Iya deh, orisinilin aja. Ternyata mobilnya masih bagus banget. Oke. Jangan lo ganti gitu. Tapi nggak usah. saya maunya seger mas, saya maunya baru semua. Ya udah kalau lo baru semua, prima harganya. Segini nih, harganya gimana? Gue nggak bisa, gue nggak ada tolak ukur yang biasa gue ukur nih. Ini akan jadi fluktuatif nih, bisa jadi lo tiba-tiba yang ini mahal, yang ini murah. Ini akan ada perbedaan gitu. Ada fluktuatif banget. Nggak ada yang stabil gitu. Benar. Aku akhirnya setuju. dia bilang, udah deh. Nah makanya yang gue ngomongin sama lo nih karet-karet ini nih source-nya berbeda-beda. Yang paling susah apaan? Dari karet. Paling susah buat gua kayaknya saat gua enggak, paling karet bagasi ya. Oh karet bagasi. Iya. Channel Run channel dalam sih aku belum ganti karena menurut bengkel aku masih layak pakai. Tapi aku udah ada stok barunya sih. Stok baru aku simpen selama aku dapat harganya menarik, nggak mahal banget, aku beli. Itu benar tuh. Itu benar. Itu juga penting karena kemarin toko yang utanya itu, gue cuma pengen tahu. Vario ada apa aja? Dia cuma ngomong ada karet kaca depan, karet kaca belakang nggak ada, karet atap, karet kaca depan, karet atap, karet pelipit, karet balon. Kalau karet balon dalam, kan masih ada aja karet subsil, karet kap mesin, karet bagasi, karet kaca belakang. Ini juga krusial menurut gue, gitu. Dan ini ada salah satu karet yang susah gitu, karet kaca belakang dan lucunya lagi nih karet kaca belakang Genio udah nggak ada. Oh really? Iya. Jadi yang gue patokan gue di toko itu dia bilang nggak ada Wan. Ada made in Thailand. Nah kita nggak tahu nih. Nggak tahu Thailand tuh gimana? Ya nggak tahu maksudnya untuk ininya. Tapi yang kemarin mau di Thailand gitu. Tapi kalau kita biasa beli spare part yang made in Japan gitu ya, yang kita tahu itunya, gue juga mungkin teman-teman ada yang nyoba bagus apa enggak, coba tolong di komen. Gue juga jadi yang kayak iya benar. Tapi kalau aku buat karet pintu yang balon itu setahu aku punya made in Thailand. Karena aku beli itu dari internet pakai eBay. Kalau ngomongin karet pintu itu ada perubahan dari nutup pintunya, dari kedapnya nggak? Berasa. Lebih apa? Yang sebelumnya, yang sekarang. Oh, tapi nggak jadi susah nutupnya. Kan karet balon kan jadi gini, karet balon itu kalau gue pengalaman di salah satu mobil gitu ya, karet balon yang nggak asli, pintunya tuh keras nutupnya. Iya. Jadi agak kayak membel gitu. Iya sih ya bang. Oh gitu? Iya, gue malah berasumsi, oh mobil gue kelihatannya bandel ya, minta dipetokin terus nih. Gue mikirnya gitu. Soalnya, salah mikir. Iya, jadi karet balon tuh berpengaruh banget teman-teman. Jadi nutup dari ya kalau karetnya udah kempes udah pasti jebret gitu kan. Kalau karetnya baru cep gitu. Tapi kalau karetnya
nggak tahu ya, gue belum pernah nyoba gitu ya. Tapi waktu itu ada salah satu mobil gue tutup, tapi bukan Honda, tutup. Wah, nendang nih. Gue bilang, iya karet baruannya nggak asli. Oh, ini bedanya. Iya, ini juga ada sih beberapa, tapi nggak di semua pintu ya. Paling kayak belakang kanan, depan kiri, paling gitu doang. Overall kayak pintu yang gue depan kanan, yang driver seat kayaknya aman-aman aja. Ya. Atau mungkin tangan gue yang kali udah kebiasa cepetan ya. Atau enggak yang sering lu buka tutup, lama-lama kan dia kempes. Iya, depan kanan. Iya nggak sih, Iya. kempes akhirnya nyesuaiin sama yang harusnya. Jadi Iya. dia emang mungkin dia didesain memang lebih tebal supaya lebih awet. Betul. Ya kan, lebih awet. Saat lo buka pintu yang jarang dibuka, itu akan lebih membel. Betul, Gitu. tapi buat gue tetap Jepang ya Jepang. Lo nggak Iya. bisa ngomong yang lain. Iya benar, Nggak bisa lo inilah gue mau Thailand atau apa nggak. Iya, Tetap iya, Jepang ya Jepang. Iya, ya emang paling cocok pakai spare partnya itu. Gitu. Iya, udah paling bener gitu. Lo kalau terpaksa ya mau nggak mau ya udah. Iya, ya, karena kan balik lagi ya teman-teman, balik lagi nih kita ketersediaan barang, udah Betul. gitu juga yang itu, gue juga bingung kenapa spare partnya malah lebih jarang, padahal mobilnya lebih banyak atau malah si produsen ini cuman ada demand sama supply gitu loh. Iya. Ya demandnya gede, supply-nya banyak gitu. Betul. Ya kan nggak masuk akal gitu loh. Lo Vario lebih mudah dibanding Estilo. Kenapa karet Estilo bisa lebih banyak gue dapat dibanding karet Vario gitu loh? Itu yang aku juga nggak pahamin. Soalnya pas aku awal-awal nyari pun itu kemana-mana, dari eBay, dari ke tempat Jepang, dari ke Tokopedia, kemana itu udah bener-bener muter sana sini. Iya, multi source jadinya. Iya. Ya, yang nyari ini dapatnya di mana, ini dapatnya di mana. Betul. Paling jauh dapatnya di mana? Buat karet-karet Jepang palingan. Ada yang Jepang. Bagasi ada satu yang Jepang pokoknya, aku lupa yang mana. Salah satu karet hanya dapat di situ. Engsel gitu ganti juga. Engsel masih discontinue di Jepang dan di eBay harga sebiji 1,8 juta. Mau belinya mau nangis akunya. Nah, ngomongin engsel juga kan, satu apa juta. Engsel tuh yang ini kan yang panjang kan? Ya, yang di sini buat buka pintu. Iya, tuh. aku yang malah yang di sini yang di pintu, yang jepitannya, itu aku ada yang baru. Belum sempat masang doang. Cekernya. Iya, cekernya. Ya. Ngomongin masalah source nih, kan tadi sempat kita ngobrol kalau source-nya dari macam-macam nih Mas. Dari pengalaman lo, pernah nggak sih dapat pengalaman buruk dari multi source itu? itu kan juga yang jadi parameter orang tuh takut buat jadi main mobil. Gini, kalau buat ditipu menurut gua sih banyak. Tapi gua nggak sampai ditipu. Tapi ada potongan admin fee yang gua merasa, perasaan gua transfer gak ada admin fee-nya. Lu transfer balik admin fee apaan? Udah duit lu nyimpen tempat lu yang potong buat gue. Oh, ini nggak ada barangnya nih? Iya, barang kagak ada, lu potong ke gua. Enak tuh bisnis kayak gitu anjir. Sempet mikir sih gua. Oh, sempet tuh ada kayak gitu? Ada beberapa ada. Alasannya apaan? Harus tanya mereka, mau gue telepon nggak? Tapi nggak, maksudnya apakah dia ngomong ke lo gitu kayak, Mas ini soalnya barangnya udah di jalan, atau gua kena ini apa segala macem. Alasan yang dia paling bisa ngomong ketahan cukai. Oke, ketahan cukai. Berarti kan, dia bilang sebenarnya barang lu udah gua beli nih. Dia nggak niat untuk nipu. Tapi dia nyari source lain untuk barang murah. Iya. For instance, barang ini harga 3 juta. Dia mau jual ke gua kan automatically di harga di atas 3 dong. Dia nyari di bawah 3. Dia dapat di sini 2,8, di sini dapat 2,5. Dia nyari yang paling bawah dan udah dapat, dia tawar lagi sama dia. Biar dia jadi cuannya lebih gede. Itu bukan bisnis sense yang bener. Lu calo, boleh. Mau untung, boleh. Tapi mikir yang mau beli dong, pembelinya siapa. Pas gue pertama beli mobil ini, handle pintu gue satu patah. Source pertama yang gue bisa pergi kemana? Dengan blank, parung. Ya kan? Pertama itu dong. Iya atau enggak? Iya. Kekampakan, gue pikir ke toko spare part dia kekampakan. Gak ada, gue gak kenal siapapun karena gue blank. Keparung. Iya. Dengan simpelnya gue pergi. Sendiri pula.
Perjalanan jauh setengah mati pula. Ya dari Sunter sih ya berasa ya. Jalan pergi jam 7 pagi, gue nyampe jam 11. Macet. Nyari handle Motor lagi. selap-selip. Udah dengan santai gue datang kecak-kucuk. Mas, saya nyari handle pintu Vario dong. Ada. Mana? Saya lihat. Dilihat. Gue kagak ngerti ori palsu. Bingung guanya. Berapa mas? Oh murah, 400.000. Hah? 400? Mas nih handle pintu. Ini bekas loh, 400. Iya, mau nggak usah katanya. Si anjing, gue bilang, kenapa dia begini? Gue juga nggak kepikiran. Ini lucu banget buat gue. Udahlah, gue bilang mas, tawar deh, saya minta 200. Dia buka 400, gue buka 200, cengli dong. Mau nggak usah katanya. Oh ya udah, oke, fine. Gue cabut. Gue cuma satu source gue dapat dari Facebook. Ya gue kesana. Pulang gue kecewa dong, nggak dapat harga 400, berat buat gue beli handle pintu, nggak tahu ori, nggak tahu TW, nggak paham. Udahlah terserah deh, gue bilang lagi gue nggak kepake, pintu belakang nggak ada yang buka kok, cewek nggak ada, posisi gue single, siapa yang mau ke belakang? Paling kalau ada cewek pun yang mau ini, lu ke belakang langsung deh sana. Udah, gue jalan, gue pulang ke rumah ngobrol-ngobrol sama teman, gue habis dari Parung nih, ngapain lu ke Parung? Iya. Handle pintu. Lu yang pergi? Iya. Harga berapa? 400. Sini nomornya. Gua kasih nomornya. Dia ganti DP muka dia. Muka yang orang tua yang gimana. Mas, mau tanya lah handle pintu ada nggak? Berapa? Pego dong. Pego. Dia berarti muka gue. Kagak. Wah, dia sebenarnya udah untung gocap dari lo tadi yang penawaran lo yang nggak diambil ya. Itu dia. Dan dengan santai dia ngomong, 400 mau ambil, nggak usah. Berarti lu lihat muka gua, gua ganteng sih ganteng nyet. Tapi bukan berarti lu todong. Gedek, guanya di sana gedek gitu loh. Jadi gua kayak nggak bisa percaya siapapun. Akhirnya gua jalan proses untuk belanja aja pakai muka supir. Tai banget lagi muka supir. Gua sampai beli nomor baru masih gue simpan loh, masih gue pakai. Nomor gue yang standarnya gue nggak kasih siapa-siapa jadinya. Buat spare part pakai nomor ini. Dan setelah itu harga mulai murah di Parung. Cuma gue merasa gue nggak di Parung. Belanjanya tetap di Parung. Gue nggak mau. Cuma handle pintu gue beli di Parung pertama. Ini sih ori semua dan ini baru semua. Cuman awal gue beli mau nggak mau dari Parung. Kalau barunya berapa? Lo beli? Awal coba-coba cari-cari di Medan, Batam, bla 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 bla, nggak dapat baru, semua dapetnya copotan. 855.000 nego tipis. Sebiji? Satu biji. Oh ya? Ya. Copotan. Mahal juga ya, gue belum pernah ganti handle sih. 850, gue boleh ikut ya kalian. Jangan. 850. Tapi ini gue dapat lebih murah, karena gue dari Jepang. Berapa di Jepang? Boleh ngomong nih? Boleh. 300. Enak ya. Jauh juga bedanya. Baru, bukan nos. Iya, produksi baru. Iya. Nah, di sana berarti ada produksi baru, kenapa nggak masuk ke sini ya? Nah itu gue nggak ngerti. Demand berarti. Demand mungkin. Iya. Jadi gue di sana. Tapi kan itu handle depan, handle belakang? Semuanya, semua baru ini. Enggak, soalnya kalau di Jepang kan berarti sama Eka. Dia kan sharing dengan Eka. Oh enggak, itu dia orang minta apa? Nomor rangka. Tapi kan harusnya depannya sama nih, kayaknya sama Eka. Depannya sama Eka, iya. Belakangnya yang susah. Gue dapat semua. Karena kan maksudnya kalau produksi mungkin di sana Ekanya masih banyak. Iya. Gitu. Sekarang belakang udah nggak ada. Belakang discontinue, depan masih ada. Bener. Depan masih banyak kan? Depan masih banyak. Nah Ekanya masih banyak di sana. Yang 4 pintu kan mungkin cenderung lebih jarang. Betul. Dibanding di sini ya. Mungkin kebalikan di sini lah. Di sini yang hatchback lebih sedikit dibanding yang sedan. Di sana. Ya, betul. ya. Kalau di sana mungkin yang hatchbacknya lebih banyak. Iya balik lagi. Bener. Berarti Honda itu lihat dari demand. Demand yang dari sana banyak, ya dia produksi. Betul. Saat yang belakang ternyata demand di sananya jarang, discontinue sama dia gitu. Ya karena untuk buat mengefisiensi cost kali ya. Benar. Ini handle segala macam baru. Nah, ini kan ada karetnya mas nih, yang chrome. Ini baru? Baru? List chrome-nya? Baru semua. Berapa duit list chrome kayak gini? Ini dia buka. Yang gede dia nih, yang panjang nih. Bukan prepaid ya, ini kita ngomongin prepaid kan chrome-chrome semua. Dia buka harga 4 apa berapa gitu. Sebiji? 2? Seset. Oh, oke. Seset kan? Kayak seset deh. Pokoknya dia buka 4.
Gue bilang sama dia, tawar boleh nggak? Oh nggak bisa, harga paten. Akhirnya ngobrol, dia kasih gua di harga 2,8 apa 3 juta. Tapi dengan catatan, ini gue beli online. Gue chatting sama kayak dia, gue chatting. Gue nggak beli sekarang, gue bilang. Lo kasih gue waktu 1 bulan, gue DP dulu ke lu 500, tapi lu jangan jual. Oke. Ini gue udah kayak main judi ya, gue udah all in kasih chip. Gue nggak tahu gue akan dapat barang atau enggak nih. Gue udah DP loh. Dia bisa laku atau enggak gue nggak tahu. Tapi untungnya orangnya bisa dipercaya. Dan dia simpenin barangnya. Setelah gue beli, gue chat, gue pasang, gue mau nyari lagi nggak dapet. Udah nggak ada ya. Gue malah mau satu lagi untuk cadangan. Iya. Sebenarnya yang kayak gini yang malah susah. Iya. Sebenarnya kan jarang ya yang kenapa-napa gitu ininya. Yang mungkin yang terpapar sama matahari seperti karet atap, karet kaca, semua segala macam itu yang langsung terpapar matahari secara direct gitu ya. Untuk yang di samping-samping mungkin kayak pelipit aja mungkin directnya lebih kena matahari dibanding full pelipit ini. Iya. Nah, karet-karet dapat semua. Lampu-lampu gitu? Lampu aku ada, cuma belum aku pasang. Kayak nggak rela mau pakai baru. Iya. Sekarang harganya berapa lampu Vario? Aku tanya di toko di deket sawah besar 8,5 juta. Iya benar. Udah sama lah sama Estilo. 8,5 juta. Iya, itu lumayan ya. Jadi kalau ngomongin masalah spare part yang kayak gitu-gitu tuh memang Honda ya lumayan lah dia bertahan lah dia. Tapi alhamdulillah gitu. Ya, aku dapat source yang bisa aku cukup percaya, orangnya fair banget, bener fair banget. Dia nggak nyari keuntungan. Dan kalaupun gue beli barang sama dia, gue beli barang lampu sama dia headlamp nih, kiri dan kanan. Pas nyampe, satu sisinya itu ada bukan jamur kayak hitam-hitam flek. Gue bilang, mas ini hitam-hitam flek. Oh kirim balik aja, nanti aku kirim yang baru. Lo jarang nemuin source seperti itu dan dia nggak di Jakarta. Oh, luar kota? Luar kota. Jarang banget gue bisa nemu orang kayak gitu dan cuma satu. Jadi gue sekarang cuma patokan ke dia doang. Stoknya berarti banyak? Enggak, stok banyak loh. Gue nunggu. Oh nunggu? Nunggu sebulan kalau nggak salah. Oh. Gue sampai bilang, gue kirim barangnya deh. Itu juga udah yang ya percaya-percaya nggak percaya kan. Gue kirim barangnya ke dia. Dia kirim habis sebulan kalau nggak salah. Kalau gue nggak salah habis sebulan. Dia bilang barang aku nggak ada bang, aku cariin dulu ya. Dan ternyata harga yang dikasih ke aku pas dia dapat lagi harganya agak naik. Dia ngomong mas harganya agak naik, tapi kalau lu nggak mau bayar nggak apa-apa. Jangan, gue nggak mau lu rugi. Gue bilang, gue bayar aja lebih berapa sih? Paling gopay 1 juta ya gue bayar nggak masalah. Bedanya tuh? Karena dia kasihnya yang fresh, benar-benar fresh. Gue nyari yang, karena gue tipikal orangnya gue maunya perfect. Gue nggak mau yang jelek dikit apa, gue nggak suka. Makanya pas karet-karet ini pun pas aku di Paduka ngomong masih bagus kok, nih lu bisa pakai kok. Iya. Malah ganti aja, gue bilang percuma pakai karet janda nggak enak. Mending manusia janda gue pakai. Jadi abis itu, nah setelah karet dapat semua barulah proses pengecetan. No, aku udah beli semuanya. Udah berjalan sambil gue ngumpulin 4 juta. Oke. Yang gue kemis cuman pas beli Domani. Pas beli dia kasih lihat, bagus nih, gue liatnya bagus di video. Pas nyampe, retak di bawah pojokan. Itu gue kemis 1. Udah, gue bilang nanti deh, retak bisa ditambal kan, gue tambal dulu. Jadi gue pakai awalnya tuh masih yang jelek. Yang bagasi dalam? Bagasi Domani. Nah pas pakai juga, butok sama yang samping, kebanting. Lihatnya nggak enak. Jadi gue cari yang baru, gue bilang. Cari, makan waktu 3,5 bulan. Di sini, di luar? Yang kiri, pokoknya salah satu deh. Satu Amerika Utara, satu Amerika Selatan apa Tengah, gue lupa. Yang satu bener-bener di ujung Amerika. Yang harga Domaninya, harga 4 juta, pengirimannya 4 juta. Iya. Mati nggak? Iya. Sebiji kanan doang. Sebiji? Iya. Yang kiri lebih murah. Ongkos kirimnya paling $20 atau $30. Yang ini harganya 400, pengirimannya 400. Cir. Jadi pincang, semua pincang. Kalkulasinya hancur semua jadinya gua. Nah, pas ini pun masuk ke Paduka,
barang-barang semua gue persiapin sambil dia nyari warna kan warnanya gue yang milih kan. Gue bilang gue mau warna yang nggak Vario manapun punya. Awal dia bilang mau nggak ambil purple kayak Mas Rizwan. Jangan, nanti kembar kita. Takutnya dia nanti gebok gue, lu ngapain sama-samain? Ini gue bilang gue mau nyari yang beda dari yang lain lah. Ini warnanya ngaduk atau lu ada patokan warna apa sebelumnya? Gue kasih patokan warna. Oke. Lucunya gue ambil patokan warna, udah ini patokannya. Gue nggak liat Instagram orangnya. Gue nggak Instagram orangnya, dia bilang coba lo ada Instagram orangnya nggak? Ada. Di setiap post dia mau bilang sama itu warna berubah-berubah. Ya itulah susahnya sekarang nyari preferensi dari internet. Itu dia. Karena kemarin gue juga gitu tuh, gue nyari nyamain warna stiker buat livery motor. Semua yang gue lihat gambarnya beda-beda. Jadi gimana yang mana yang bener ya? Apalagi unitnya nggak ada di sini, jadi susah sekali. Susah banget. Makanya ini kan nggak tahu ada mirip-miripannya, tapi birunya beda, apa ya beda. Pasti ada perbedaan, tapi nggak mungkin mirip sama. Tapi memang saat di contoh lu udah cocok banget ya sama warna ini. Awalnya kita kayaknya 2 kali berjalan dia ngaduk 2 kali nggak dapet. Yang kedua kalinya baru dapet, terus dia tiba-tiba ngasih saran mau nggak pakai glitter atau di glossy ini kalau nggak salah dia pakai bintik-bintik gitu. Pas gue liat perbedaannya kan dia cuma pakai 1 pose sampel kiri dan kanan nih. Gue bilang nih sorry ya kalau ini kelihatannya lebih gahar, ini lebih dangdut gue bilang. Anjir lebih dangdut lagi ya. Dan pas semua yang aku jalanin proses mobil ini itu bareng sama Pasya dan sama si Adit Paduka kan. Barengan kita nih karena gue bilang Pasya gue butuh lu nih, gue butuh arahan karena gue bener-bener nggak tahu klasik car. Kalau lu bisa arahin gue jalanin. Kalau untuk belanja sih gue jalan sendiri, mau nggak mau. Oh iya menurut gue ambil yang kayak gini aja dia bilang. Nggak usah yang pakai dangdut-dangdutan deh. Iya. Akhirnya, jadinya lebih 90-an banget. Iya, akhirnya aku ngambil yang ini. Tapi jatuhnya lebih ke new era. Warna yang lebih masuk ke sekarang dibanding yang kedua. Iya. Tapi dari mulai partikelnya segala macamnya disesuaikan dengan tahun 90-an. Iya. Ya, gue setuju sih dengan hal itu. Mungkin 90-an itu kan cuma kayak metalik sama solid ya. Iya. Aku ini solid. Iya kan, metalik atau solid. Kalau ngomongin masalah old school-nya lebih ke arah solid gitu. Dibanding metaliknya gitu. Nah, setelah itu aksesoris tambahan kayak parking pole nih. Ini pakai punya apa? Honda Access. Kan yang menarik tadi cerita sama Mas Daniel, parking pole itu biasanya warna hijau, bener ya? Nah ini dapetnya warna biru. Iya. Kenapa harus warna biru? Apa emang lo mau nyamain dengan warna body atau gimana? Gue tipikal orangnya harus mix dan match. Kalau ini kita ngambil biru, kalau gue parking pole hijau, berarti gue harus nemuin sesuatu yang hijau di dalam atau di luar. Gak bisa nggak? Kayak pas beli pelek ini pun, gue chrome-nya jadi banyak. Dari list-listan apa semua. Cuman pas dipasang peleknya gue bilang, ih lucu. Gaharnya dapet. Sama kayak parking pole. Kalau gue pakai hijau, gue nggak dapet matchingnya nih gue bilang. Masa lampu senja gue hijau, alay bener gue bilang. Jangan sih. Nggak lucu kan? Agak jangan sih bener. Iya. Gue bilang gue harus cari yang biru. Itu proses paling lama gue. Tapi lampu kecil nggak jadi biru kan? Hah? Lampu kecil nggak jadi biru kan? Lampu kecil enggak? Kan mana mobilnya biru. Iya. BBK biru. Iya. Gitu. Ini pentil aja gue nyari, ini warna paling beda sendiri. Iya, sama bentuknya juga paling beda sendiri. Kenapa beda? Karena buat gue kan dari dulu cewek-cewek itu kalau ngomong laki-laki kalau nggak bajingan apa bangsat ya? Bajingan. Iya, kalau nggak bajingan homo. Ya udah, gue cari yang lain, gue kontol. Gitu loh. Iya. Cari yang unik aja guanya. Iya. Nah, si parking pole ini juga punya cerita lucu ya? Lucunya adalah nggak lucu sih sebenarnya. Pengalamannya nggak enak aja ya? Iya, lebih tepatnya pengalaman gue tuh kayak capek. Ini balik lagi keluh kesah mencari aksesoris mobil yang sudah berumur. Susah sekali. Iya. Nggak gampang. Tapi memang kekeh warnanya biru. Kekeh gue nyari biru. Sampai ada yang saranin gue, lu mau pakai punya Frit kalau nggak salah ada yang biru hybrid. Cuma Frit punya itu di atasnya mereka ada pentolan yang warna abu kan, yang buat gue di sini nggak masuk. Gue bilang nggak lucu gitu loh, nggak dapet. Cariin deh pokoknya harus dapet.
dapatnya dari Batam, orang Batamnya cari dari Malaysia. Iya. Ada Mas, dia kasih lihat, oke, deal, ambil. Sebelumnya gue udah sama orang lain, udah bayar, Iya. nyangkut, pala lu nyangkut, balikin duit gue, dipotong. Nah itu dia admin. Admin fee. Tadi admin fee, ini masalah ini nih. Jadi Mas Daniel udah ngomong 3 bulan ya nyangkut. 3 bulan nyangkut, nyari lagi 2 bulan, ya 6 bulan, hingga 6 bulan baru dapat gua. Iya. Karena untungnya gue dapat source at the end of the day dapat source-nya yang bagus-bagus. Iya. Udah dari sana gue pertahankan source itu aja. Oh iya benar. Udah dapat parking pole, switch yang nggak dapat, ketinggalan. Oh iya benar, dia ada switch-nya benar. Iya, udah harga berikut switch-nya kagak dapat. Tapi akhirnya nyari Nggak lagi. dikirimin sampai sekarang. Nggak dikirimin sampai Nggak sekarang. dikirimin. Akhirnya gua udahlah, gue bilang nanti gampang deh. Pasang aja dulu, yang penting bisa nyala dengan kabel yang kita nyala, capotnya nyala. Malah jadi ada api-api mulu. Ceret. Iya. Oke, seperti kabel mulu. Terus akhirnya gue ributin sih, cuman gue jadi kayak debt collector, gue paksain. Tiap minggu gue WA. Akhirnya dia kirimin, tapi half. Fotonya itu yang di switch-nya tuh half. Buat antena. Gue nggak tahu, iya. karena kan gue nggak tahu. Iya. Nah pas gue lagi sama source ini, yang gue beli lampu, gue bilang, Om aku ada ini. Dia bilang ini half. Ini buat antena Gue ada yang belakang. full, mau nggak tukeran? Oh, ini berarti half ini antena dan parking pole juga bisa half? Nggak tahu gue. Kayaknya kalau untuk half itu untuk antena belakang. Kayaknya dia juga Iya. ngomongnya begitu. Iya, antena belakang. Cuman kan nggak lucu, gambar sama barang nggak sama. Betul. Emang Dia tuker. fungsinya bukan buat parking pole. Dia tuker loh. Dia ada nggak- pole-nya, tulisannya pole kan? Kayaknya ada ya. Iya. Dia tuker dan gue nggak perlu nambah. Oke. Jadi source-nya tuh yang masih mau menerima. Iya. Gue bilang kalau ada cacat dikit nih sebelah kiri nggak apa-apa mas, santai, aman aja kok. Iya. Ya udah, gue akhirnya stick to him aja, Iya, nggak iya, kemana-mana lagi guanya. Iya benar. Nah, grill ganti nggak? Ini grill dari bawaan aku beli, Oke, ini line 1 ya? mana ini ya? Ya, line berarti yang luar. Sama lipnya pakai apa? Lip custom, Oh, custom dari Paduka. Iya, dari Oke, Paduka. ductile juga. daktil juga. Oke. Nah, sekarang masuk ke kaki-kaki. Pemilihan velg lo ini nih berdasarkan apa? Ini berdasarkan keputusan yang sangat cepat. Pas ada unitnya, pas ada Jadi velgnya. awalnya itu aku nyantai karena duit nggak ada buat pelek. Gue ngumpulin baru kekumpul paling belasan lah. Yang gue mau pelek awalnya pas ke Kak Mamat gue lihat CE 28. Terus kita mau ke work. Gue bilang tapi gimana caranya masukinnya? Ada sempet mau kalau nggak salah mau apa ya work kalau nggak salah deh, aku lupa. Dicobain BBK-nya nggak masuk. Mentok. Iya, dia bilang lu nggak bisa pakai BBK spoon. Oh nggak bisa, gua harus spoon, gua bilang. Udah lah, gua bilang, tapi duitnya juga nggak ada, nanti aja dia pas. Gua bilang, aku mah pas ya, itu semua mah pas ya. Aku sampai bilang, pasnya lu tolong dateng, gua nggak kenal sama orangnya, gua nggak enak. Iya benar. Dateng, dia ngobrol apa, nggak dapet kliknya. Ya udah, cabut lah kita. Terus tiba-tiba sama si Adit ditelepon. Nil, mau pelek nggak? Apa? Pokoknya lucu peleknya. Apa dulu? Enggak, pokoknya lucu aja. Nyet, bisa ngomong apa enggak? Enggak, pokoknya lucu, dateng. Ya udah ke bengkel. Malam-malam aku ke bengkel. Temannya si Adit mau jual. Apa? Trispok ini. Ya, Yokohama Super Advance. Yes. Baut 5. Iya. Sedangkan gue baut 4. Iya. Karena awalnya gue pakai EK punya peleknya. Oke. Wah, ini sih gue bakal PR dan posisi gue belum daftar JWMU. Oh, itu saat lagi itu mau ngejar JWMU. Iya, saat itu mau ngejar JWMU. Dia bilang, udah lu pasang aja bisa semua. Gue kerja, gue nggak bisa kan. Gue kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Abis jam 5 siapa yang buka? Selain Andi aja nggak buka. Iya. Malam harus mau nggak mau request. Udah deh kalau gitu, lu urus aja sana. Gue bilang, gue nggak bisa, gue berat. Soalnya gue izin lagi repot. Gue bilang, ya udah tenang, gue urusin pokoknya. Dia bawa pelek, bannya kagak ada. Nah, ini velgnya lebar berapa speknya? Yang depan ini lebar 7, belakang 8. 78. Iya. Offsetnya? 35, 38. Oke. Jadi gue bingung ban, duit kagak ada.
Pas lihat Advan Neova harga ginjal ini gue bilang. Mamam dah gua. Tenang, kita aturin katanya. Gua beli bekas akhirnya. Ini ban awalnya gue beli bekas. Oke. Depan itu Advan Neova 09, belakang 08. Oke, Advan 09 ini yang baru-baru banget, baru Iya. keluar. Karena yang terakhir tuh AD08, abis itu AD08R. Baru naik ke AD09. Oh, aku nggak tahu itu. Iya. Gue bilang, terserah udah lu atur aja deh. Sambil cari tuh. Udah dikasih speknya, mau pakai spek 225 sama 215. Oh, ini 225? 225 setahu aku deh. Ini 205, 205. 205 sama 215, sorry. 50, oke. Ini 16 ya? 16. 16, oke, 78. Nah, karena BBK-nya mau nggak mau harus pakai spoon ini, BBK yang pelek bisa masuk adalah ring 16. Ya. Oh, ini berarti rotornya 300. Iya. Rotor 300. Monoblok? Sebenarnya monoblok ya? Iya, monoblok. Oke. Aku sempat ngomong udah mending gue bikin twin block aja biar 288. Iya, betul. Biar masuk ke 15. Yes. Gue udah bayar. Iya. Gue kan beli dari Asko. Gua pas beli di Asko posisi lagi diskon 17%. 17-an tuh berarti. Iya, Agustus. Karena diskonnya 17. Pasti ini 17-an Agustus pasti belinya. Iya. Jadi gue dapat harga oke nih, gue bilang beli dulu. Gue beli udah bayar, setahun tuh barang di Asko doang. Setahun. Nggak bisa gue papain karena kalau gue pakai BBK ganti pelek. Sedangkan pelek gue masih 15, nggak masuk. Nggak muat, ya. Udah lah, nanti aja peleknya. Gue sambil ngumpulin duit buat pelek dulu, gue bilang. BBK-nya nanti dulu, gue bilang. Jalan. Dia bilang JWM mau masuk, ayo. Ya udah lurusin, gue bilang. Gue nggak bisa, gue bilang gue kerja. Dia bawa ke Serinande, dia pasang peleknya, bannya kita beli bekas yang 1 juta, 1,5 juta. Sepasang tuh. Iya, 1 juta sepasang, 1,5 juta sepasang. Sampai sekarang? No. Gue pikir, wah murah juga dapatnya. Masalahnya gue pakai berisiknya, Tuhan, aduh. Oh iya. Itu jadi gini, kalau mau ban performance ya, yang gua rasain, kalau udah menyentuh mungkin di 70 ke bawah, dia akan lebih dengung dibanding ban normal road. Betul. Gitu. Dan kerasnya pun akan berubah. Betul. Dengan umur, pemakaian lumayan tipis, jadi keras, jadi lebih dengung, segala macam, berisik lah gitu. Gua nggak pernah beli ban bekas umur nggak pernah. Ini gue beli bekas dan bekas balap. Oh, pantas berisik. Iya. Nah, isi angin kita berapa sih? 35, 36 standar lah. Gue isi 40. Pantas keras. Emang harus katanya. Harus. Nggak tahu disarankan seperti itu. Ya udah, gue bilang. Supaya ganti bannya buru-buru kali ya. Mungkin. Ya udah, gue pakai terus sempat ada masalah di kopling. Mobil gue simpen di bengkel lagi karena pas masuk nggak mau masuk giginya. Ini masih pakai normal soalnya awalnya kan, nggak mau masuk. Gue bilang gimana nih nggak mau masuk hair? Udah lu bawa ke bengkel dulu, kita lihat deh permasalahannya apa. Ternyata master kopling atas dan bawah bermasalah. Dia ngurusin itu, di sini ban bocor. Oh, ban 1 jutanya bocor nih. Embus. Aduh. Iya. Gue duitnya lagi mepet, gimana? Ini posisi akhir tahun kemarin. Her, gimana Her? Udah kita bawa ke Mamat aja katanya. Bawa ke Mamat. Gue bilang, Mas Mamat, sorry nih, aku mau nanya, aku pengen ganti. Bukannya nggak mau ganti, cuman gue kepepet di duit. Ini bisa solusiin nggak? Gue bingung. Saya seal aja ya. Akhirnya disilen. Yang gue seumur umur nggak pernah, gue tipe orang yang perfect. Gue nggak mau ada kejelekan di mobil ataupun di diri gue. Disilen. Gue pakai lagi akhirnya sampai Januari atau Februari. Sambil ngumpulin duitnya ada. Tanya Kak Mamat deh kalau nggak percaya. Aku bayarnya di Desember, aku ganti ban di Februari. Untung nggak lupa tuh Mamat, biasanya lupa. Mamat hari sini besoknya lupa. Sampai Kak Mamat. Tapi kalau sama duit inget ya. Tapi Kak Mamat WA aku akhirnya, Mas ini bannya mau dipakai atau enggak? Pakai Mas, cuman aku masih mau beli di bengkel karena ngurusin kopling. Aku mau ngomong ganti atas bawah kopling juga. Berarti itu ada yang mau beli. Ngejauhin. Bisa jadi. Itu ban kayaknya titipan orang dah. Gak, itu titipan siapa sih Gal? Nanya Tegal.
Kalau suspensi, Mas, lu pakai apa suspensi? Suspensi ini aku pakai ISX. ISX. Dengan tinggi segini rasanya enak, nyaman. Pengen aku naikin dikit lagi. Kenapa? Bopak. Keempukan berarti. Nggak tahu aku harus kerasin atau apa. Tapi kalau di bawah polis itu dia aman. Cuman kalau ada aspal yang membal, kena nges. Oh, nah ini kaki-kaki selain pakai coilover ISX, apa pakai camber kit semua segala macam? Camber kit sudah, depan belakang. Pakai hard race. Hard race, oke. Kalau untuk bushing semua segala macam. Hard race semua. Oh semuanya hard race. Full hard race. Nah, mau tanya, hard race dipakai di bushing, apakah ada bunyi-bunyi nggak? Gue baru mulai berasa ini di 3 hari ke belakang. Ada bunyi paling ngik kayak ada tikus. Iya. Tapi gue nggak tahu apakah itu di hard race atau tidak. Cuma mobilnya jadi padat banget. Pasti, karena dia hardened rubber. Yes. Dia hardened rubber kan, jadi dia lebih flexnya lebih berkurang dibanding bushing aslinya. Betul. Yang menjadikan mobilnya akan lebih rigid. Betul. Dibanding pakai bushing bawaan dari showroom atau bawaan dari OEM. Pabriknya lah ya. Kalau buat aku percuma pakai pakai yang standar bawahan karena dia masih NOS. Betul. NOS kan udah mulai udah mulai getas kan. Ya. Jadi aku ambil hard race. Jadi memang kalau bushing ya jadinya benar kata Mas Dani ya. Iya. Kalau karetnya udah umurnya. Jadi kalau karetnya NOS new old stock teman-teman itu juga akan ada umurnya dihitung dari setelah dia di packing. Itu yang karet ya. Tapi ya teman-teman benar tuh kata Mas Daniel tadi. Itu juga jadi perhitungan buat kalian. Iya, betul. Kalau beli bushing, tapi untuk plusnya yang tadi Mas Daniel gue setuju karena bushingnya karetnya baru, bukan new old stock, setuju. Tapi kalau untuk minusnya adalah yang tadi seperti dia hardened rubber, akhirnya jadinya lebih kaku sama cenderung akan ada bunyi. Pasti karena ada bunyi. dia hardened rubber lagi-lagi. Hardened rubber gitu. Dan dia nggak bisa digeser. Betul, betul. Tapi dengan cara dilumasi segala macam tuh biasanya harusnya bisa hilang gitu. Tapi ya jadi kalau mungkin dia perawatannya nggak sesering seperti kalau kita melumasi kalau udah pakai pilobol, tapi akan tetap lah entah itu biasanya kotoran itu gara-gara ada kotoran jadi kegesek jadi bunyi, bisa jadi. Atau enggak lo lumasi gitu hilang gitu. Itu kalau udah ganti pakai LCA bawah semua. Pengen pakai LCA cuman katanya harus ceper banget. Kalau nggak kena pentok atau apa gitu. Enggak sih Mas, aman. Semakin dia kan tetap di situ. Saat kalau enggak sih, kalau pengalaman gue sih enggak. Tapi ya itu dia juga hardened rubber tuh. Biasanya kalau yang bushingnya pakai yang karet biasa, kalau LCA belakang udah pasti yang kita banyak dipasang tuh adalah hardened rubber si LCA-nya, lower control arm-nya. Jadinya bunyi. Gitu. Aku belum sih, cuman emang semua udah hard race. Iya, belakang depan. Soalnya kan hard race juga ada tuh LCA-nya sama ada. Mau beli subframe brace ya dia ya subframe brace. Pengen, cuman itu dia katanya disarankan nggak usah karena mobil harus ceper banget. Supaya kelihatan. Oh, kalau memang tinggi nggak? Oh, nggak kelihatan. Betul, dia naik ke atas kan. Jadi sebenarnya kalau pendek itu mobilnya akan saat pendek dia kelihatan tuh karena dia semakin turun kan. Iya. Nah, semakin turun kaki-kakinya dia semakin kelihatan. Sebenarnya itu aja sih. Tapi kalau untuk ini akan berpengaruh banget Mas saat lo ganti si ini bushing hardened rubber, belakang ganti mobil akan lebih rigid belakangnya. Tapi itu tergantung dari preferensi dari si driver juga. Kalau Mas dengan cocok dengan sekarang ya harusnya nggak usah gitu. Aku pengen tahu LCA itu gunanya apa, advantages-nya apa? Satu, udah pasti dia hardened rubber, lebih awet. Yang kedua, dia lebih enteng. Karena kan dia aluminium. Oh, oke. Gitu. Ya sebenarnya untuk hardened rubber untuk apa ya, rigidity juga. Dan kalau subframe brace biasanya sebenarnya ini kan namanya subframe brace ya. Sebenarnya udah ada subframe-nya. Ini untuk penguat subframe-nya. Oh, oke. Gitu. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk menyeimbangkan depan. Gitu. Kalau untuk belakang. LCA itu belakang. Ya, lower control arm. Tapi sebenarnya ya itu tergantung preferensi dari pengen pasang aku. Kalau gue lebih ke looks. Jadi karena kalau mobilnya pendek kelihatannya cakep tuh bawahnya
polis gitu. Kalau Hunter kan Betul. biru ya gitu. Betul. Kalau gue lebih suka yang polis gitu. Aku juga look sih, at the end of the day pasti looks. Ya advantage-nya apa dulu? Kalau advantage-nya nggak ada aksesoris doang, ya nggak masalah. Yang penting looks harus bagus. Iya, benar, setuju. Gitu loh. Kan kita kalau lihat cewek jalan dari belakang yang kita lihat apa bokong ya kan? Bukan tulang punggung. Iya benar, bengkok lah pokoknya. Nah. Bengkok lagi. Benar. Jadi kita itu dokter LCA bilang. kita. Oh iya. Nah, Mas, mau nanya, ini kan kita body udah kita bahas. Selain mau nanya, ini juga talang air, berarti Honda Access baru second. Soalnya barunya juga udah mulai ajaib. Nggak ada. Ini juga udah mulai ajaib. Yang lebih ajaib ini ajaib. Genio juga lebih susah nyarinya, lebih banyak gampangan nyari Estilo dibanding Genio, yang gitu-gitulah. Gue udah mulai yang kayak anjir nih gue. Nggak pasrah kan? Iya, jadi pasrah nggak? Ya udahlah, gue bilang udah. Oh, ya nanti udah. kalau emang dapat aja gitu. Jadi nggak nyari, tapi kalau ada yang dapat ya boleh kabarin gitu. Okay. Karena ya gitulah, lip Genio sama lip aslinya Genio yang sheer, iya sama lip Estilo yang sheer jauh lebih mahalan lip Genio. Oh, Gue juga kaget. Lip Estilo dulu gue jual baru glass plastik 2 juta. Ini second 3,5 juta. Second Genio. Terus yang baik lagi Genio 3,5 juta pun nggak salah. Gue bilang gitu. Ya segitu enggak. apa karena Genio itu bisa dibilang sepantar mahal gara-gara dia itu bisa dibilang berkakak adik dengan Estilo kah? Karena aku dikabarin gini, kayak kaca karet depan Estilo sama Genio itu bisa masuk. Betul. Belakang nggak bisa kan, karena beda. Nggak bisa. Jadi mereka ada persamaan. Tuh, lampu depan ya kan sama sen beda gitu ya. Kalau lip kan udah pasti beda Mas, karena bempernya beda. Betul. Iya dong. Iya, maksudnya kayak ini orang lu jual 3,5 juta. Ya maaf ya. Kalau lu jualan di Estilo mungkin dimakan ya anak Estilo. Tapi kalau anak Genio nih, lu yang benernya jual segitu. Gua aja yang kayak lu nggak salah jual segitu. Tapi ya memang karena jarang barangnya. Tapi untuk beli enggak deh gue bilang. Berarti dia ngambil advantage dari itu. Iya, tapi ya itu dia. Ya balik lagi mungkin kayak ada yang mungkin gila banget Genio gitu. Tapi kalau gue ya Kalau itu bukan gila Genio, itu gila duit. kalau gue balik lagi ke ya itu hitungan kita yang pertama. Ini mobil segini, nanti gue masukin sini. Ya udah sekarang aja udah kebablasan gitu loh maksud gue. Jadi gue yang kayak gue nahan dulu deh gitu. Nah sekarang kita ngomongin body tadi udah, mesin tadi ada yang parts pendukungnya seperti header gitu segala macam standar apa udah diganti? Header dari atas sampai ke belakang full Kansai. Kansai sampai tailpipe. Sampai tailpipe Kansai juga. Kansai. Itu Kansai tapi FOS. Fit Original System. Oh, jadi seperti originalnya. Iya. Tapi yang bikin Kansai. Yang bikin Kansai untuk menambahkan power. Iya. Gue juga pakai headernya Kansai. Ini pakai headernya Kansai juga. Header Kansai. Oke. Nah, interior Mas. Interior apa aja yang lu ganti? Sampai sekarang sih cuman baru jok, short shifter, steer. Oh, kalau speedometer udah dapat ya? Sama dapat apanya? Speedometer udah dapat. Udah 180 Iya. cuman kayaknya pengen ganti. Dan ambil itu paling speaker yang Honda Access. Oh, yang di segitiga? Yang di segitiga udah belum? Yang mana? Yang di segitiga sini nih. Iya, itu Honda Yang itu kan? speakernya ya. Itu juga cakep tuh, karena memang bentuknya jadinya segitiga. Lucu, iya. Gitu, iya, itu cakep. Karena kan nggak enak kalau kita pakai speaker yang di atas dashboard. Iya, iya benar, karena ada tempatnya. Ah. Kalau Estilonya di door trim. Iya. Varionya di segitiga. Segitiga. Karena lebih cakep di segitiga, karena nggak perlu bawa-bawangin door trim. Nggak bobol apa-apa. Ya udah gitu, lo suaranya kan ya sesuai sama kuping nih. Sejajar. Masuk ke tengah dianya. Iya. Setir juga udah ganti. Setir pinjem. Pinjem. Ini Recaro ya setirnya? Iya. Nah, jok ini pakai SR7. SR7 SPJJ. SPJJ Crayola. Gue juga kemarin sempat nyari nih motif ini karena menurut gue motif ini salah satu motif jok yang catchy. Aku ngambil ini untuk mixing matchingnya dengan warna mobil dan short shifter. Short shifter pakai Hybrid racing. Iya. Berarti short shifternya dia dia kan masih pakai itu ya, masih pakai ring cage ya. Jadi short. Iya, short shifter gitu. itu. Short yang bisa adjustable kan naik turun. Adjustable betul. Iya, Cuman aku punya warna merah dan warna merahnya nggak ada temen. Aku kasih temennya SPJJ. Crayola. Iya.
Kalau lo cerita dari awal itu main audio, apakah ini juga main audio? Sejujurnya ini belum gue main audio. Oke. Dari awal gue ke tempat orang audio aku bilang sama dia, gue duit nggak ada, cuman ada 4 juta. Gue mau lu nyalain audio gue standar dulu aja. Karena at the end of the day, gue pengen membuat audio gue sesimpel mungkin, tapi nggak over. Karena gue nggak ada hobi audio, hobi gue lebih ke mesin. Jadi gue pengennya nanti simple. Kalau HRV gue udah 3-way apa semua kan. Ini gue nggak mau, ini gue mau simple aja. Dia bilang kalau itu nanti deh. Sekarang gue nyalain dulu buat lu. Jadi sekarang ini simple aja. Berjalan simple banget karena masih banyak banget buat aku PR-nya. Nah, berarti pertanyaan terakhir, Mas Daniel. Kalau ngomongin masalah banyak banget PR-nya, apa aja sih yang mau lo lakuin lagi buat ke mobil ini yang ada di bayangan lo sekarang? Pertama audio. Bagasi dirapiin lagi. Kenapa emang? Masih berantakan. Soalnya kemarin pas beli dapet kayunya itu minyakan semua. Oh ini nih bawah. Yang bawa plate Iya, untuk iya, tutup. iya. Jadi belum ada yang baru. Aku cari baru dari Jepang. Harganya sekitar 4,5 juta. Belum berikut pengiriman karena volume. Anjir. Oh iya. Jadi aku pikir mending gua custom aja. Toh Iya. sama aja kan nggak ada yang bakal lihat. Kayu-kayu kan? juga, iya Kayu benar. juga. Kecuali kalau dari baja yang dari Jepang, anti peluru. Boleh deh beli 4,5 juta ya kan? Iya. Udah gitu dia bilang orang bengkel aku ngomong nanti gampang pas custom gue bikin tengahnya biar lu bisa buka untuk ambil ban serep. Iya benar kayak originalnya. Original kan original lu satu, iya full. satu benar. Ini dia ambil tengahnya. Iya Udah, benar. terserah lu atur aja deh gue bilang. Karena orang yang aku sekarang lagi jalanin buat audio dan lain-lain, dia orang perfeksionis kayak aku. Jadi cocok banget. Oh, jadi yang nextnya malah audio. Next rencana gue pokoknya pertama muffler ganti lagi. Karena kan nantinya pasti akan buat ke mesinnya mau dustek. Mungkin akan tadi kita bahas juga untuk ECU-nya. Kemungkinan aku akan upgrade itu semua. Spoiler aku ductile mau aku copot, pengen ganti spoiler. Muffler, spoiler, setir tetap aku pengen Nardi karena aku pencinta Nardi atau kenapa. Yang paling enak? Nggak tahu. Cocok sama shot shifter aku juga warna merah dengan bahan yang merah dan belum dapat. Itu terus audio, sisa sih kayaknya aman ya. Tapi memang nggak mau swap engine dari awal. Kalau aku emang nanti buat sekarang aku pengen nikmatin karena aku baru menikmati mobil ini sekarang. Karena kan awalnya kan aku luar kota jadi jarang kepake. Adik aku panasin. Ini adik aku aja nggak mau pakai. Gue bilang adik gue, lu mau kemana? Gue mau ke sini ganjil kan plat gue ganjil. Mau ketemu si Lucky, mau pergi makan atau apa gitu. Gue bilang pakai Vario gue aja. Dia tuh setengah mati takutnya bawa mobil. Sekeluarga gue nggak ada yang berani megang mobil gue. Gue bilang nggak apa-apa pakai aja. Kalau mau nabrak depan jangan belakang. Amit. Soalnya belakangnya susah nyarinya. Jadi gue bener-bener yang pakai aja nggak masalah karena ya udahlah kita tahu namanya prinsip bahwa di jalan kalau nggak ditabrak ya nabrak. Tapi lu siaga aja gitu. Ya apa ya? Buat gua itu aja sih ke depannya. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, yang tadi Mas Daniel udah sharing semua segala macam tentang pengalaman nyari barangnya, ya itulah kalau kesannya atau cerita serunya tentang main mobil tua. Bener ya? Seru. Apalagi dari mata Mas Daniel yang tadi gue bilang, lo kan biasanya pakai mobil yang free maintenance. Betul. Iya dong, yang free trouble free semua segala macam. Yang jadiin ngerawat ataupun malah ngebangun mobil tua. Tapi kalau tanya kapok apa enggak? Enggak sih. Nah, itu nggak dia. kapok. Nah, itu seru. Berarti kan nih yang tadi yang pernyataan Mas-masnya itu gue seru. Gue suka karena dia bilang, gue nggak mau lu jadi kapok. Itu benar karena tergantung dari sudut pandang orangnya. Bener. Yang kalau lo sudut pandangnya ngomong, ya gue suka challenge. Yes. Ya menurut gue ini challenge baru buat gue. Ada yang menurut dia lebih nyaman di zona nyamannya. Dia nggak akan terima dengan itu. Jadi dia pikir dibanding gue jadi ada masalah, ya udah gue balik aja ke yang sebelumnya. Betul. Tapi itu balik lagi ke preferensi orang-orang masing-masing, ya kan? Tapi kalau teman-teman semua yang mau belajar main mobil tua, ya ini pengalaman Mas Daniel ini yang tadi sharing nih, kayaknya cocok buat kalian pertimbangkan. Kalian ada
toleransi ke arah situ atau enggak? Boleh. Bener nggak sih? Bener. Karena yang paling penting tuh toleransinya. Sebenarnya gini lah, hidup kita tuh udah susah. Tantangan lu banyak. Lu putus asa nggak? Enggak kan? Iya, benar. Kalau putus asa lu bunuh diri. Fair, gua ngomong. Iya benar. Tapi mobil, lu mau bangun klasik, lu sudah harus ngelakukan lu punya PR dari awal. Mobil yang gua akan dapat jelek. Mau bahan, semi bahan, apapun itu. Normal. Kenapa? Mobil tahun lama. Keunggulannya apa? Lebih kuat dibanding mobil zaman sekarang. Sorry to say. HRV gue sama ini jauh lebih enteng ini mobil. HRV kayak 1,5 ton. 1,1 ton. Ini 900. Buat di segi mesin emang pasti akan menang yang baru. Tapi segi kekuatan dia lebih kuat. Mesin sekarang ada aja rong-rongannya. Nggak mungkin nggak. Beda sama listrik, kagak bunyi, silent. Kalau ini jauh lebih kuat buat aku. Dan aku nyaman dari awal aku beli pun si Pasya ngomong, gila gue cuma jorokin lu ke lautnya doang, lu nyemplung ke dalam. Ya ini full nyemplung, kenapa? Karena gue mau pakai sehari-hari. Look harus bagus, mesin harus sehat, gue harus bisa rawat. Jadi prosesnya itu gue tenang, gue lakuin, tantangannya ada, gue makan dalam sebulan 1 juta doang pengeluaran gue. Ya udah itu tantangan, lo jadi belajar untuk oh berarti gue bisa ngiritin diri ya buat sesuatu yang gue inginkan. Tapi kalau lo nggak ada fokus kemanapun ya lo nggak kemana-mana. Iya benar. Itu aja. Dan gue hasil kerja keras gitu loh. Iya benar. Jadi itu yang jadi puasnya jadinya. Puas banget. Dan kelihatan. Puas banget. Lo bisa nikmatin juga. Iya puas banget. Iya kan? Kalau ini gue dapat ini kesempatan, sedangkan gue cuman dapat mobil gue modif gue kelar, gampang. Tapi bosan. Iya, nggak ada ceritanya ya. Nggak ada cerita sama sekali. Benar. Jadi gini teman-teman, itulah keseruannya. Dan jadi terima kasih banyak buat Mas Daniel udah datang jauh-jauhnya dari Sunter. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman semua yang lagi nonton. Iya. Mudah-mudahan dapat referensi bagus dari mobilnya Mas Daniel atau buat jadi buat bahan kalian buat pertimbangan lah gitu. Jadi udah siap main mobil 90-an? Buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.